Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Adila Ramdini dengan NPM 101203337 dari kelas E2 Program Studi Manajemen Universitas Teknologi Digital. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam 5 dengan dosen pengampu Bapak Maman Suryaman ME. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai makna musibah dalam Islam. Musibah pada hakikatnya bagian dari seluruh rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penciptaan alam semesta termasuk manusia. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menetapkan sebelumnya tentang semua hal yang sudah terjadi dan yang akan terjadi di Lauhil Mahfuz. Musibah juga peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia agar tidak lalai dalam beribadah kepadanya dan menjaga segala sesuatu yang diciptakannya. Pemahaman musibah yang lebih mendalam, sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran, akan membawa pemahaman dan kesadaran tentang makna dan hakikat di balik sebuah musibah. Oleh karena itu, di antara anjuran ketika terjadi musibah adalah bersabar, berdoa, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap musibah yang terjadi bukan tanpa pelajaran, oleh karena itu kita dianjurkan senantiasa mengambil hikmah dari musibah yang terjadi, tak hanya agar musibah tidak terulang, namun juga untuk meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan akibat bencana tersebut. Bagian pertama yang akan dibahas yaitu mengenai pengertian musibah. Kata musibah sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musibah diartikan dengan yang pertama kejadian atau peristiwa menyedihkan yang menimpa, yang kedua malapetaka atau bencana. Musibah merupakan semua kejadian atau peristiwa yang menimpa manusia, baik yang bersifat ringan maupun berat atau sering juga disebut oleh masyarakat umum sebagai bencana. Sebagian manusia mengatakan ini sebagai ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagian lagi mengatakan bahwa ini adalah cobaan, bahkan ada yang menganggapnya sebagai siksa. Materi selanjutnya yaitu mengenai makna musibah dalam Al-Quran. Jika menelaah Al-Quran, maka kata musibah yang berasal dari akar kata asoba ini, beserta derivasinya cukup banyak ditemukan, yakni ada 77 kali disebutkan, dan khusus kata musibah disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 10 kali. Ini menunjukkan bahwa kata tersebut memiliki nilai yang penting bagi manusia. Sebagai contoh, kata musibah ditemukan dalam Quran Surat At-Taghabun ayat 11, yang artinya, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam menjelaskan ayat tersebut, Ibnu Katsir mengemukakan bahwa Allah menyatakan tiada sesuatu pun yang terjadi di alam ini, melainkan dengan kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang siapa yang beriman kepada Allah, pasti ia akan rela pada putusan Allah, baik qada maupun takdirnya. Dengan iman itulah hati akan mendapatkan ketenangan, karena ia telah yakin bahwa yang dikehendaki tidak akan terjadi. Musibah dalam pengertian ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia tidak hanya berupa penderitaan saja, tetapi bisa jadi berupa kebaikan, sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 35, yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ayat di atas menjelaskan bahwa ujian bisa berupa keburukan dan kebaikan. Keduanya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya ujian, ini akan memberikan motivasi untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang benar-benar taat kepadanya. Bila ditelaah lebih lanjut bahwa musibah yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana informasi Al-Quran, setidaknya ada 4 konteks pemahaman, yaitu yang pertama sebagai ujian bagi orang mukmin, yang kedua sebagai peringatan atau teguran bagi umat manusia pada umumnya, yang ketiga sebagai azab atau siksa bagi manusia yang banyak berbuat dosa dan maksiat, dan yang keempat yaitu sebagai kasih sayang bagi orang mukmin. Poin yang pertama yaitu jadi sebagai ujian bagi orang-orang mukmin. Hal ini dapat dilihat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155-156, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Sayyid Qutb dalam menafsirkan ayat di atas mengemukakan bahwa telah menjadi suatu keniscayaan terkenanya jiwa dengan bencana dan menguji dengan ketakutan, kelaparan, kesengsaraan, serta kemusnahan harta, nyawa, dan makanan. Hal ini adalah suatu ketentuan untuk meneguhkan keyakinan orang yang beriman pada tugas kewajiban yang harus ditunaikannya. Sehingga akhirnya mereka setelah mengalami ujian tentu akan terbukti tangguh dan merasa berat untuk berkhianat kepada Islam karena mengingat pengorbanan yang telah dilakukannya. Yang kedua yaitu sebagai peringatan atau teguran bagi umat manusia pada umumnya. Hal ini dapat dilihat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 165 yang artinya, dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada peperangan Uhud, padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada peperangan Badar, kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Segala musibah baik berupa bencana atau lainnya yang menimpa manusia memiliki hubungan yang erat dengan perbuatan manusia itu sendiri. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia sehingga menunjukkan kepada manusia bahwa akibat perbuatan manusia yang berupa kerusakan dan kejahatan terhadap lingkungannya akan berdampak pada kehancurannya sendiri. Dengan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, diharapkan manusia akan sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya. Ayat di atas memberikan informasi kepada manusia tentang 2 hal. Yang pertama yaitu Allah tidak menimpakan bencana yang menghancurkan sesuatu negeri kecuali Dia sudah memberikan peringatan kepada penduduknya. Dan yang kedua yaitu bencana itu berfungsi sebagai peringatan agar manusia segera bertaubat. Selanjutnya yang ketiga yaitu sebagai azab atau siksa bagi manusia yang banyak berbuat dosa dan maksiat. Tentang hal ini dapat dilihat pada Quran Surat Al-Maidah ayat 59. Yang artinya, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka, dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Al-Quran mengaitkan antara amal individual dan perubahan sosial yang negatif maupun yang positif, dan menganggap keterkaitan tersebut sebagai hukum alam. Al-Quran berbicara misalnya tentang orang-orang yang menentang risalah dan pembawa risalah, kemudian mengaitkan penentangan tersebut dengan perubahan sosial yang terjadi di kalangan para penentang, kemudian menyebutnya dengan sunatullah. Selanjutnya yang keempat, yaitu sebagai kasih sayang atau rahmat bagi orang mukmin. Ini dapat dipahami dalam Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Yang artinya, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat di atas memberikan pemahaman bahwa semua musibah adalah atas izin Allah. Bagi mereka yang beriman kemudian ditimpa musibah, serta ia meyakini bahwa musibah tersebut merupakan takdir dari Allah, maka musibah tersebut merupakan kasih sayang Allah sehingga ia akan memberikan hidayah kepada hambanya yang beriman tersebut. Orang-orang yang cerdas akan mengubah musibah menjadi rahmat, sedangkan orang-orang yang bodoh mengubah musibah menjadi 2 kali bencana. Jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musibah kepada orang-orang yang beriman, apakah kehilangan harta, adanya penyakit, atau lainnya, sudah pasti ada sesuatu hikmah yang besar yang akan diberikan kepada hambanya tersebut, yang tentunya demi kebaikan atau kemaslahatan hambanya itu. Namun, dengan syarat hambanya itu bersikap sabar, ikhlas, dan tawakal menerimanya. Poin yang akan dibahas selanjutnya yaitu mengenai etika ketika menghadapi musibah. Al-Quran sebagai kitab suci yang rahmatan lil alamin telah memberikan tuntunan yang seharusnya bagi manusia dalam menghadapi musibah yang menimpa, baik yang menimpa diri sendiri maupun menimpa orang lain. Al-Quran memberikan tuntunan bagaimana etika dalam menghadapi musibah, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu sabar. Berkaitan dengan sabar dalam menghadapi musibah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala
berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Etika selanjutnya yaitu bersyukur. Dengan bersyukur, maka pahala musibah itu akan jauh lebih besar daripada musibah itu sendiri. Sebab musibah di dunia ini pada dasarnya merupakan jalan yang mesti manusia lewati dalam perjalanannya menuju akhirat. Etika yang ketiga yaitu tawakal. Bersikap tawakal dalam menghadapi musibah merupakan panduan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran sebagai sesuatu keniscayaan akan adanya dalam setiap sisi kehidupan manusia. Musibah dengan beraneka ragam bentuknya sebaiknya diterima dengan sikap tawakal. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan sikap tawakal dalam menghadapi musibah sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat At-Taubah ayat 59, yang artinya, katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Poin selanjutnya yaitu mengenai hikmah musibah. Yang pertama yaitu sebagai ujian keimanan. Musibah atau bencana merupakan salah satu ujian keimanan. Allah menguji hambanya. Kita harus menerima semua ketentuan dari Allah Ta'ala dengan ikhlas dan penuh kesabaran, karena bisa jadi musibah yang kita dapatkan menjadi penghalang terjadinya musibah yang lebih besar lagi. Musibah juga mengajarkan kepada kita untuk menguatkan keimanan, karena milik Allah lah segala yang di bumi dan langit. Manusia hanya mampu berupaya, tetapi Allah yang telah menakdirkannya melalui musibah dapat menjadi wasilah meningkatkan keimanan. Yang kedua, sebagai penggugur dosa. Musibah yang terjadi dapat menjadi sarana penggugur dosa asal bisa diterima dengan ikhlas. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, apa saja musibah yang menimpa kamu, maka disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahanmu. Senantiasa berpikir positif terhadap musibah yang terjadi menjadi ladang amal bagi yang mengalaminya. Hikmah yang ketiga yaitu sebagai sarana muhasabah. Ketika tertimpa musibah, hendaknya memperbanyak istighfar dan berdoa, bukan justru mengeluh atau berputus asa. Mengeluh tidak akan menyelesaikan musibah apapun, bahkan akan menambah beban secara psikologis. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 22-23 yang artinya, sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi kami. Kami jelaskan yang demikian itu, supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Hikmah yang keempat yaitu sebagai ladang beramal soleh. Musibah salah satu sarana untuk beramal soleh bagi mereka yang mendapatkan musibah dengan menerima secara ikhlas. Sedangkan bagi yang Allah beri nikmat keselamatan dengan cara membantu orang yang sedang mengalami kesusahan dengan berbuat baik akan menjadikan dirinya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seseorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang telah saya sampaikan pada kali ini yaitu hakikat musibah menurut Al-Quran adalah segala sesuatu. Hakikat musibah menurut Al-Quran adalah segala sesuatu yang menimpa, baik berupa kesenangan maupun kesedihan, mencakup segala sesuatu yang terjadi berupa kebaikan maupun keburukan, anugerah maupun bencana. Musibah yang menimpa manusia, terlepas muslim ataupun tidak, tua atau muda, perseorangan ataupun secara keseluruhan manusia, pasti akan merasakannya. Dapat berupa hal yang baik ataupun yang buruk. Namun perlu diingat bahwa suatu hal yang baik atau buruk
menurut manusia bukanlah sesuatu yang mutlak, sebab sesuatu yang dianggap baik oleh manusia belum tentu baik menurut Allah. Begitupun dengan keburukan, karena sesungguhnya hanya Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Bencana dalam Al-Quran telah disebutkan dengan berbagai macam makna, antara lain musibah, bala atau ujian, fitnah atau cobaan. Karenanya, sebagai manusia yang hanya diciptakan Tuhan, hendaknya senantiasa sadar dan mawas diri untuk selalu berprasangka baik terhadap Tuhan dan juga sesama manusia. Hal ini dimaksudkan untuk selalu berpikir secara bijaksana dalam menyikapi bentuk-bentuk bencana yang ada. Manusia hanya mampu bersandar pada Tuhan melalui media agama. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.